Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 dengan nama Zuhratun Nafiah, Rizal Firdian Sarahman, Siti Mutmainnah, Yunita Firdina Ayu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bid'ah dan tradisi. Definisi bid'ah. Bid'ah menurut Imam An-Nawawi dan Imam Izzuddin bin Abdissalam mendefinisikan bid'ah dengan redaksi yang hampir sama, yaitu melakukan sesuatu yang baru yang tidak ditemukan di masa Rasulullah SAW. Hadis-hadis peringatan menjauhi bid'ah selalu didahului dengan anjuran melakukan sunnah, seperti hadis sahih di bawah ini. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayar ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidina tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Barang siapa yang hidup setelahku, maka akan melihat sosok perbedaan yang banyak. Maka berpeganglah dengan sunahku dan sunahku para khalifah yang mendapat petunjuk. Pegangilah dengan sekuat kalian dan jauhilah setiap sesuatu yang baru, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Masuk dalam kategori bid'ah yang sesat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatun sayyi'atun kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim wa Ahmad. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelah tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ahmad. Ahli hadis seperti Imam An-Nawawi berkata, wa fi hadzal hadisi tahsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa annal murada bihil muhdatsatul batilatu wal bid'aul matmumah. Hadis pertama tentang setiap bid'ah adalah sesat masih bersifat umum dan ditaksis atau dijelaskan dengan hadis kedua atau tentang sunnah yang baik dan buruk, sehingga bid'ah di atas dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah atau baik dan sayyidah atau buruk. Ahli hadis lain Al-Hafiz Ibnu Hajar sependapat dengan Imam An-Nawawi. Bahkan ia mengutip pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi dan Al-Hafiz Abu Nu'aim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'il bid'atu bid'atani mahmudatun wa matmumatun fama wafaqa sunnatu fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa matmum. Sesuatu yang baru atau bid'ah ada dua, terpuji atau mahmudah dan tercela atau mazmumah. Bila sesuatu dengan sunnah maka terpuji, dan bila sesuatu bertentangan dengan sunnah maka tercela. Amaliyah yang punya dalil bukan bid'ah. Amaliyah yang tidak punya dalil secara khusus memang sering dituduh bid'ah.
Tentu tuduhan itu tidak benar. Ahli hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, wal muradu min qawlihi kulla bid'atin dolalah ma uhdisu wala dalilun lahu min syar'i bitoriki khossi wala ammi. Yang dimaksud sabda Nabi, semua bid'ah sesat adalah sesuatu yang diperbarui namun tidak punya dalil secara syar'i, baik secara khusus maupun secara umum. Dengan demikianlah amaliyah yang punya dalil secara umum, bukan bid'ah yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizal Firdiansyah Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zuhratun Nafi'ah. Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ada 4 masa. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Yang kedua, masa para sahabat. Yang ketiga, masa para tabi'in. Dan yang keempat, masa ahli hadis. Bid'ah hasanah tidak dilakukan pada umat zaman sekarang saja. Bid'ah hasanah juga dilakukan oleh orang-orang pada masa Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan kepada Bilal. Wahai Bilal, kebaikan apa yang engkau harapkan pahalanya dari Islam? Karena aku telah mendengar kedua sandalmu berada di surga. Bilal pun menjawab, kebaikan yang saya harapkan tidak lain hanyalah saya selalu melakukan sholat 2 rakaat sesudah wudhu yang telah saya tentukan waktunya. Muttafaqun alaih. Sahabat Bilal secara tidak langsung ini setelah melakukan bid'ah hasanah, yang melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu yang tidak dianjurkan kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kamu melakukan bid'ah karena melakukan sesuatu yang baru, namun itu hanya untuk memujinya. Bid'ah hasanah yang ada pada masa sahabat. Yang kedua, setelah Rasulullah SAW wafat, ada pembukuan Al-Quran atau mushaf yang dijadikan satu. Hal ini tidak dianjurkan tidak disuruh oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ada lagi, sholat tarawih 20 rakaat. Hal ini juga dengan satu imam di masjid. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab yang Rasul berkata, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan adzan Jumat 2 kali yang diperintahkan Sayyidina Umar bin Khattab, yang diperintahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga lain-lain. Yang ketiga, bid'ah hasanah pada masa tabi'in. Bid'ah hasanah yang dilakukan secara generasi sahabat ini adalah contohnya pembukuan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sebagaimana para sahabat membukukan Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan hadis, janganlah kalian menulis sesuatu dari saya selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis sesuatu selain Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menganjurkan kepada para tabi'in untuk membukukan. Namun Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah memerintahkan Ibnu Zuhri agar membukukan hadis, dan ternyata ini tidak ada satupun ulama yang membantahnya atau mengecapnya ini bid'ah. Walau demikian, ada riwayat yang lain. Rasulullah SAW telah menyuruh menulis hadis pada sebagian sahabat.
Mustafa As-Sabai As-Sunnah wa Makruta. Bid'ah yang keempat, bid'ah pada zaman tabi'in. Ulama hadis. Imam Al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail salat 2 rakaat setiap menulis hadis. Al-Farbari berkata, Al-Bukhari berkata kepadaku, saya tidak meletakkan satu hadis pun dalam kitab sahih kecuali saya mandi terlebih dahulu dan sholat 2 rakaat. Sedangkan hadis yang tertera di dalam Sahih Al-Bukhari berjumlah 7.563 hadis. Maka salat beliau yang dilakukan sesuai jumlah hadis tersebut, yaitu sekitar 15.126 rakaat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Rizal, yaitu membahas tentang tradisi. Tradisi disebut juga kebiasaan, yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi bagian kehidupan suatu kelompok bermasyarakat. Tradisi sering dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tujuan dari tradisi. Tradisi pada masyarakat memiliki tujuan supaya manusia memiliki hidup yang kaya akan nilai budaya dan nilai-nilai yang bersejarah. Selain itu, tradisi juga memiliki peran penting, yaitu sebagai menambah keharmonisan dalam kehidupan manusia. Untuk mewujudkan semua itu, kita sebagai manusia harus saling menghormati, menghargai, dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Penyebab terjadinya perubahan tradisi yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, benturan antara tradisi yang satu dengan tradisi yang lain. Perubahan tradisi yang dilihat dari segi kuantitatifnya yaitu bisa dilihat dari jumlah penganut dan yang mendukung tradisi tersebut. Perubahan tradisi dari segi kualitatifnya yaitu dapat dilihat dari pengurangan kadar tradisi, gagasan, dan nilai yang terbentuk untuk menambah ataupun menguranginya. Seputar kematian, ada sekian banyak amalia yang mentradisi di kalangan warga Nadliyin terkait kematian, seperti membacakan Yasin, kesaksian, tahlil, baca Al-Quran di makam, sedekah atas nama al-mahrum, dan sebagainya. Tujuannya sangat sederhana, yaitu agar mayit mendapat ampunan dari Allah, sebab mayit sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Terlebih lagi, kuburan adalah jalan penentu keselamatan seseorang ke alam barzah. Yang selanjutnya, mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil hukumnya boleh. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, azan saat mengubur jenazah. Pakai biografi tokoh. Khairuddin Az-Zikril menyebutkan ulama yang pertama kali menganjurkan azan di kubur. Yang selanjutnya, talqin dan ziarah makam kerabat. Kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.